Makan siang gratis, Dia sama menghina sekali tidak bangsa. memenuhi syarat untuk memimpin pemerintahan. Halo, assalamualaikum. Saya mau menanggapi ini videonya. Mohon maaf ini, Bapak Profesor ini kerangka berpikirnya bagaimana? Kenapa dikatakan itu makan siang gratis itu memalukan buat bangsa, penghinaan buat bangsa? Apakah Bapak tidak pernah melihat kalau ke masjid itu sekarang lagi rame orang kalau ke masjid itu ada bagi-bagi makanan gratis. Orang berlomba-lomba, bahkan anak-anak itu kadang ke masjid itu bukan niatnya untuk sholat, untuk ambil makan gratis. Dan orang biasa yang di belakang itu tidak khusyuk karena dia pikirkan makan. Dan kita pun ini tukang ojek kadang-kadang kita ketemu orang bagi-bagi makanan di jalan, kita ambil, kita nggak merasa terhina, justru kita merasa terbantu. Menurut saya orang yang menghinakan itu adalah orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai ilmu, tapi tidak memanfaatkan ilmunya dan kemampuannya untuk menolong orang lain. Toh kalau kita punya kelebihan harta, itu kan tidak akan habis kalau kita berbagi. Ya kalau tidak mau berbagi ya nggak ada masalah. Tidak usah kita mengecilkan orang, apalagi pemerintah yang memang selama ini kita tahu bahwa APBN ini dikeruk oleh pemerintah dan penegak hukum dan semua birokrasi. Dengan embel-embel dalih hukum lah, dengan embel-embel tupoksi, tugas pelaksanaan anggaran, itu omong kosong. Kebanyakan anggarannya itu dipakai untuk, ini saya lagi masak, itu dipakai untuk kepentingan oknum-oknum, khususnya para pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan ini tidak bekerja sendiri, mereka ya bersama dengan anggotanya saling berbagi supaya semua tutup mulut kebagian, baik swasta maupun institusi. Jadi kalau ada profesor bicara semacam ini, makan siang gratis itu penghinaan kepada bangsa, terus yang tidak menghina itu yang bagaimana? Apakah orang korupsi itu membanggakan bagi bangsa? Hanya karena persoalan politik Anda kalah berkali-kali, calon yang Anda dukung kalah berkali-kali, lalu Anda bikin statement yang tidak ada dasar pemikirannya, paradigmanya bagaimana? Saya mau berpikiran positif dengan pandangan Anda ini. Menghinakan, memangnya Anda bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Saya bingung loh, orang ini negara membantu masyarakatnya, rakyatnya, mengalokasikan anggaran negara itu untuk makan. Bapak ini tidak tahu, tidak merasakan orang di pelosok daerah terpencil itu makan aja susah, Pak. Jangankan berpikir penghinaan terhadap bangsa, makan aja susah, Pak. Oh, Bapak ini profesor, tapi profesornya ini menurut saya profesor, mungkin dia punya keilmuan, tapi hatinya busuk. Menurut saya busuk sekali. Orang yang nyata-nyata menghina orang yang sedang menolong masyarakat. Bahkan presiden tidak suka diucapkan terima kasih. Presiden bilang itu tidak perlu ucapkan terima kasih karena itu memang kewajibannya, memang betul. Tapi memang rakyat Indonesia ini wajar bilang terima kasih karena selama pemerintahan berlangsung itu kan belum ada bantuan yang spesifik langsung dirasakan. Yaitu makan siang gratis ini langsung nggak ada lagi. Adapun pelaksanaannya selalu ada manipulasi, ada korupsi di situ. Itu memang susah kita terhindarkan karena kita tidak punya sistem bukan tidak punya sistem. Kita tidak menyiapkan semua program itu diminimalisir celah-celah korupsinya, manipulasinya. Nah, ini harus ada memang harus diperbaiki, dibenahi. Tapi sejauh ini menurut saya makan siang gratis itu sangat berguna ya. Karena saya juga yang dulu masih kecil ya kesulitan makan dan saya biasa makan sama teman. Senang sekali, bersyukur sekali, malah saya doakan yang kasih saya makan itu rezekinya berkali-kali lipat supaya mungkin orang-orang seperti saya yang kesulitan makan siang entahlah sarapan itu bisa merasakan hal yang sama. Jadi bangsa kita ini menjadi terpolarisasi, menjadi tidak bisa maju karena kadang-kadang ada keputusan kebijakan yang bagus itu kita selalu mau underestimate, menyalahkan, mengecilkan, menghinakan ya. Kita selalu membandingkan negara-negara maju. Negara maju tidak berpikir lagi ini,
Lah iya, kita kan belum negara maju, kita ini negara miskin lah. Memang kita punya sumber daya alam banyak, tapi masalah kan pola pikir pejabat kita tuh miskin, primitif, pencuri, semua pencuri tuh. Adapun yang baik, jadi memang di dalam pemerintahan kita, sistem Indonesia ini, pemerintahan Indonesia, betul kata Mahfud MD, kalau ada orang baik masuk ke dalam lingkungan yang kotor, itu otomatis dia akan jadi kotor. Kotornya bagaimana? Dia mendiamkan, karena dia mungkin lurus, tapi karena dia tidak mau kena friksi, memang melawan arus itu sulit. Nah, akhirnya seperti orang yang melawan arus itu seperti Pak almarhum Gus Dur. Dia melawan arus bahwa DPR minta dibubarkan karena di situ seperti anak TK, memang betul. Banyak keputusan yang kontroversi. Karena dia melawan arus, akhirnya dia dilengserkan. Jadi orang-orang di Indonesia ini memang harus ada revolusi. Jadi siapapun pemerintahannya, saya bilang selagi masih bentuknya demokrasi kayak begini, masih presidensialnya masih semi presidensial. Menurut saya tidak mutlak presiden ya mengambil alih, karena masih didominasi oleh partai politik, didominasi oleh pengusaha-pengusaha yang memodali, atau dibilang oligarki. Dan memang di setiap namanya calon tidak ada yang tidak ada oligarki. Ya, tinggal Anda artikan sendiri apa artinya oligarki ya. Dan memang bahkan ketua partai pun sudah oligarki, jadi susah kita mau lepas. Tapi maksudnya saya, terlepas dari kita memang pakai banyak oligarki, ya presidennya memang harus tangan besi. Makanya saya selalu bilang di video saya bahwa kita butuh pemimpin yang semi Kim Jong Un, semi Putin, semi siapa, presiden Cina tuh. Kita nggak bisa pakai demokrasi begini, karena kita punya masyarakat ini sudah kelewatan toleransi berdemokrasinya, sudah tidak tidak. Kadang-kadang mereka bilang demokrasi kebebasannya melanggar kebebasan orang lain ya. Jadi saya butuhnya presiden yang tangan besi, nggak apa-apa, sikat saja semua tuh, biar saya kalau saya melanggar sikat saja. Jadi kita tidak boleh toleransi orang-orang yang melanggar aturan, melanggar sistem. Kadang-kadang juga orang bicara itu pelakunya ya dia sendiri, apa yang diucapkan dia sendiri. Misalkan saya ngomong begini, pelakunya saya sendiri, kacau nih. Oke, terima kasih, sekian itu saja. Mohon ini profesornya keluarganya kasihlah ini pemahaman ini bapak ini. Memang profesornya kita junjung tinggi, orang yang berilmu, punya punya pengalaman hidup luar biasa. Tapi untuk statement yang ini ya, namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak ada istilahnya mau dia profesor, mau dia S3, mau dia kabulator, mau apa, mau ustadz, mau ulama, semua orang bisa melakukan kesalahan ya, kecuali dia nabi.